Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang rapat yang akan kita hadiri sebentar lagi, izinkan saya menyampaikan sedikit coretan tentang apa yang bisa kita lakukan pada era pandemi COVID-19 atau yang orang juga sebut sebagai era new normal. Tulisan saya ini saya beri tajuk seperti itu, yaitu tantangan, tugas, fungsi, dan target kerja Widya Suara Banten di era COVID-19 atau era new normal. Di dalam layar tampak teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah denah atau diagram atau flow dari konsep yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kita mulai. Jadi yang pertama adalah bahwa kita membutuhkan redefinisi fungsi, tugas, dan target kinerja sebagaimana ini kemarin disampaikan oleh beberapa teman kita, juga Pak Korwi, bahwa wah ini kalau kita WFH terus mungkin nggak layak kalau kita dapat tukin gitu ya. Di sisi yang lain Pak Andan juga menyampaikan wah ini kita harus redefinisi nih fungsi, tugas, dan target kinerja WI sampai minimal akhir tahun ini gitu ya. Oke, saya tertarik untuk menanggapi ini, maka kemudian saya akan sampaikan tulisan saya ini. Hal ini dilatar belakangi oleh seperti tadi bahwa selama WFH kinerja WI dianggap nggak jelas. Kemudian seluruh kegiatan pelatihan tahun anggaran 2020 telah dibatalkan kecuali PKP yang sedang berjalan ya. Kemudian era new normal akan mempengaruhi cara kerja dan target kerja WI. Kemudian ada tukin yang harus dipertanggungjawabkan. Ini latar belakangnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan era new normal? Era new normal itu adalah di mana kita harus menjaga yang namanya jarak di antara kita atau yang disebut sebagai physical distancing. Kemudian kita harus menghindari kerumunan. Kita harus disiplin dalam menjaga kebersihan diri, kesehatan, dan juga kebahagiaan ya. Jangan sampai nggak bahagia gitu, supaya imunitas kita tetap terjaga baik. Kemudian di era new normal akan berkurang dengan drastis kegiatan on the spot di lapangan. Lalu hal yang positif adalah terjadinya akselerasi era teknologi informasi 4.0. Kemudian yang berikutnya adalah akan timbulnya bisnis model dan bisnis proses yang baru. Kemudian kita lihat sebenarnya apa sih tujuan keberadaan kita sebagai Widya Suara di pemerintah Provinsi Banten ini. Kita sama-sama paham bahwa tujuan kita adalah atau fungsi kita adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Tapi saya tidak ingin berhenti sampai di sini. Saya ingin bahwa kita juga harus meningkatkan nilai kebermanfaatan aparatur. Oke. Ini saya mengutip dari Anies Baswedan bahwa nilai kebermanfaatan aparatur itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama ditentukan oleh kompetensinya, kedua literasinya, ketiga karakternya, yang karakter ini terbagi dua, yaitu karakter yang sifatnya etika moral dan karakter dalam hal cara bekerja. Kemudian yang keempat adalah kontribusinya. Artinya apa? Artinya ketika tiga hal di atas bisa dipenuhi, tetapi kalau pegawai atau aparatur tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemerintahan, maka ini disebut sebagai nilai kebermanfaatan yang kurang juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bisa nanti memintarkan atau meningkatkan kompetensi para aparatur, model-model peningkatan kompetensi seperti apa yang dapat dilakukan di era new normal ini. Saya melihat paling tidak model yang masih bisa kita lakukan. Yang pertama adalah model klasikal konvensional, kemudian model pembelajaran jarak jauh atau daring atau online, kemudian model pembelajaran mandiri, dan yang terakhir adalah model penugasan atau assignment. Lalu di model klasikal konvensional dan pembelajaran daring itu bisa bervariasi bentuknya, mulai dari pelatihan, workshop, BIMTEK, penataran, FGD, atau seminar atau webinar yang sekarang lagi populer ya, kemudian sosialisasi, lalu bisa juga coaching, counseling, dan mentoring ya. Yang ini bisa kita lakukan baik secara konvensional, bertemu langsung dengan peserta, atau berbasiskan daring. Kemudian
Ya, dari sini ada model belajar mandiri yang tadi saya maksud bahwa di sini peserta itu harus kita siapkan modul-modulnya, bahan-bahan ajarnya, kemudian kita harus menyiapkan perangkat evaluasinya, perangkat uji kompetensinya atau uji proficiency-nya. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah model penugasan atau assignment. Kita bisa meminta peserta untuk membaca buku, membuat resume, menyusun paper, membuat laporan, ya, menyusun rencana aksi, melakukan review, melakukan observasi, melakukan implementasi, dan seterusnya. Berikutnya adalah, nah ini pertanyaan ini, pelatihan apa yang sebenarnya harus kita siapkan? Dari hasil AKD yang kemarin saya dan teman-teman lakukan, maka kira-kira ada 5 jenis pelatihan yang harus kita persiapkan, yaitu kategori pelatihan kepemimpinan dan manajerial, lalu kategori pelatihan teknis tata kelola atau teknis administrasi pemerintahan, lalu pelatihan teknis substantif spesifik atau teknis bidang pekerjaan, lalu pelatihan yang namanya pelatihan sosiokultural, pelatihan soft skill, mindset, dan budaya kerja. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan-pelatihan untuk kompetensi pendukung. Nah, kita lihat sebentar bagaimana profil kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur Pemprov Banten per 27 Mei kemarin, ya. Jadi per hari kemarin, dari hasil AKD yang sudah saya dan teman-teman lakukan. Yang pertama adalah kompetensi teknis tata kelola atau teknis administrasi pemerintahan. Di sini saya munculkan hanya 6 besar saja gitu ya, karena ada banyak sekali data yang nanti kita bisa lihat secara lebih detail. Yang pertama, ternyata para pegawai itu membutuhkan kompetensi perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran. Jumlahnya mencapai 12%. Kemudian yang kedua, di urutan kedua adalah para pegawai membutuhkan kompetensi membangun inovasi di tempat kerja, 9%. Lalu para pegawai membutuhkan kompetensi dalam hal mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan. Ini ada 7%. Kemudian para peserta, para pegawai juga membutuhkan kompetensi analisis dan perumusan kebijakan. Ini jumlahnya 6%. Lalu kompetensi manajemen pengelolaan kegiatan bagi PPTK ada 6%. Dan urutan ke-6 besar adalah kompetensi pengelolaan e-government, 6%. Kemudian kita masuk ke kompetensi sosial kultural. Para pegawai menyatakan bahwa mereka membutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan mindset, dengan budaya kerja, itu besar sekali jumlahnya, 30%. Kemudian pelatihan tim dan capacity building, yaitu membangun kebersamaan organisasi, ini jumlahnya 29%. Mungkin ini muncul karena banyak sekali organisasi yang tidak harmonis gitu ya, yang masing-masing individunya banyak konflik, ya, banyak slack gitu ya. Kemudian yang pelatihan yang ketiga adalah kecerdasan emosi dan spiritual aparatur, jumlahnya 12%. Lalu pelatihan integritas, etika, dan anti korupsi, 14%. Dan 5 besar terakhir adalah pelatihan wawasan kebangsaan, primordialisme, dan manajemen konflik, jumlahnya 9%. Lalu kita lihat sekarang untuk kompetensi kepemimpinan, Bapak Ibu, teman-teman, ternyata yang membutuhkan dari kurang lebih 257 responden, sebanyak 52%